Dalam beberapa pekan terakhir, mungkin sobat merasakan cuaca panas terik pada siang hari, namun hujan pada sore atau malam. Fenomena ini merupakan ciri khas masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Kondisi atmosfer yang labil pada masa transisi ini bisa berpotensi menyebabkan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, petir, angin kencang, bahkan hujan es. Dalam sepekan terakhir, hujan dengan intensitas sangat lebat tercatat di beberapa wilayah, seperti pada 9 Mei 2025 di Kabupaten Jembrana, Bali dengan intensitas 121,4 mm per hari, kemudian 10 Mei di Kota Tangerang Selatan, Banten dengan 103 mm per hari, 11 Mei di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan intensitas 115,3 mm per hari, 12 Mei di Kabupaten Merauke, Papua Selatan dengan 118 mm per hari, dan 14 Mei di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah dengan 105,7 mm per hari. Berdasarkan analisis klimatologi terkini, sebanyak 403 zona musim atau ZOM atau sekitar 57,7% wilayah Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau pada periode April hingga Juni 2025. Wilayah Nusa Tenggara diperkirakan menjadi yang paling awal mengalami musim kemarau dibandingkan wilayah lainnya. Akumulasi curah hujan selama musim kemarau diperkirakan berada pada kategori normal tanpa kecenderungan lebih basah atau lebih kering, sedangkan pada puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada bulan Agustus dan akan berlangsung lebih singkat dari biasanya pada 298 ZOM atau sekitar 43%. Sobat BMKG, pada episode kali ini, kami akan membahas terkait waspada potensi hujan lebat pada saat peralihan musim. Bersama saya Sentia, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, pada periode terkini, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam fase peralihan musim atau pancaroba, yang ditandai oleh kontras suhu udara antara pagi dan siang hari. Peningkatan intensitas radiasi matahari pada pagi hingga siang hari berkontribusi terhadap penguatan proses konvektif sehingga meningkatkan potensi terbentuknya awan konvektif pada sore hingga malam hari. Kondisi ini berpeluang menimbulkan hujan dengan karakteristik tidak merata, berdurasi singkat, berintensitas sedang hingga lebat, serta disertai kejadian kilat atau petir dan angin kencang di sejumlah wilayah. Kombinasi antara MJO, gelombang Kelvin, gelombang Rossby ekuator, dan gelombang low frekuensi pada wilayah dan periode yang sama terpantau aktif di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Barat Sumatera Barat, Samudra Hindia Barat Daya Banten hingga Selatan Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Sau, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara dan Utara Papua, sehingga berpotensi meningkatkan aktivitas konvektif serta pembentukan pola sirkulasi siklonik di wilayah tersebut. Berdasarkan kondisi dinamika atmosfer dan labilitas sedang hingga kuat di sejumlah lokasi, masih mendukung potensi hujan di sebagian wilayah Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca, serta selalu menjaga kesehatan dengan menjaga lingkungan, khususnya yang berada pada wilayah rentan terhadap dampak cuaca ekstrim. BMKG memprediksi cuaca selama periode 16-18 Mei 2025, cuaca umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah berikut. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sementara itu, angin kencang berpotensi terjadi di Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Sedangkan selama periode 19-22 Mei 2025, umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah berikut. Potensi hujan lebat di wilayah Kalimantan Timur, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sementara itu, angin kencang berpotensi terjadi di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.